Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati sedaya para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus sahibul fadilah Al Habib Hasan bin Abdullah As-Segaf, Al Ustadz Mahsun, Kiai Anam Risha, Ustadz Husnul Khuluq, Ustadz Suyud, Ustadz Abdul Rahim, Ustadz Najmul Ilmi, dan semua para asatid yang tidak saya sebut namanya satu persatu, Ustadz Abdul Syakur, dan semua para asatid yang hadir di majelis yang mulia ini yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula sahibul bait Haji Syafi'in, mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keluarga beliau, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula semua jamaah siji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita bersolawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna afdala ayyamikum yaumul jum'ah. Hari yang paling afdal daripada hari-hari kalian itu hari Jumat, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau mengatakan demikian? Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi gubit. Nabi Adam juga meninggal di hari Jumat. Wa fihi sa'q. Nanti hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Wa fihil ba'ats. Di hari Jumat nanti manusia akan dihidupkan setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua terjadi di hari Jumat. Maka apa nasihat Rasulullah SAW untuk kita amalkan di hari Jumat? Fa'akthiru minas salati fihi. Fa'akthiru minas salati alayya fihi, kata Rasulullah. Maka di hari Jumat perbanyaklah bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Seperti kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan termasuk digolongkan umat Nabi yang selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Fa inna salatakum alayya ma'rudatun, kata Rasulullah. Karena solawat kalian itu nanti akan disodorkan kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nih Pak bersolawat kepada Nabi disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, fulan bin fulan bersolawat kepada jenengan. Ya.
Bahkan bukan hanya namanya, nama orang tuanya, bahkan nama sukunya. Jadi orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi, khususnya di hari Jumat, itu orang yang paling dikenal oleh Rasulullah SAW. Semakin banyak kita bersolawat, berarti kita semakin dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika mendengar sabda Nabi tersebut, ada sahabat yang penasaran, bingung. Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta. Ya Rasulullah, bagaimana solawat kita akan disampaikan kepada jenengan, sedangkan nanti pasti jenengan itu akan meninggal dunia, akan hancur nanti dalam kuburan. Ini pertanyaan salah seorang sahabat. Karena manusia yang bersolawat kepada Nabi itu tidak mungkin berhenti. Tapi Rasulullah mempunyai batas usia. Makanya sahabat ini bingung. Solawatnya terus, tapi pasti Nabi Muhammad mempunyai batas usia. Sehingga pertanyaan sahabat, bagaimana solawat kita akan disampaikan kepada jenengan kalau nanti jenengan meninggal dunia, masuk ke dalam kuburan, dan jenengan nanti akan hancur di kuburan. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya, atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi menjelaskan bahwasanya Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan, menghancurkan jasad para nabi. Itu jawaban Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun beliau zahirnya, jasadnya itu meninggal dunia, akan tetapi terus salawat kita akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang selalu diingat oleh Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard, yuballighuni an ummati salam. Rasul mengatakan Allah itu memiliki malaikat yang mana tugasnya malaikat ini patroli, Pak. Malaikat patroli mencari umat Nabi yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ketemu umat Nabi yang bersolawat, sama malaikat disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, umat jenengan yang namanya Fulan bin Fulan sekarang sedang bersolawat kepadamu. Mudah-mudahan pagi hari ini kita termasuk umat Nabi yang dikenang oleh Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Akan tetapi para hadirin rahimakumullah, manusia ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal apabila didasari betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau cuma sholawat di mulut tok, tidak ada rasa di hati, maka otomatis kurang faedahnya. Kita jadikan pelajaran dulu di zaman Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ulama luar biasa, Pak, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Bahkan keramatnya itu diakui oleh para ulama, para aulia di zamannya. Imam Abu Yazid Al-Bustami. Sampai-sampai saking walinya beliau itu, tinggi magomnya, pernah mengatakan, Man hafidho ismi wa isma abi dakhalal jannah. Beliau pernah mengatakan, barang siapa yang hafal namaku dan nama ayahku masuk surga. Tuh, bayangkan. Namanya, ngerti sampean, Pak? Thaifur bin Isa. Nama beliau itu Thaifur bin Isa. Hafal no, Pak? PI mlebu surga sampean. Tapi biasanya cepat lali biasanya. Ya. Namanya Thaifur bin Isa. Itu saking tingginya beliau pernah mengatakan seperti itu. Yang hafal namaku, nama ayahku masuk surga. Nah, Imam Abu Yazid Al-Bustami itu biasa beliau itu termasuk karomahnya. Biasanya kalau jalan itu terbang, Pak. Ya. Suatu ketika ada seseorang tanya, wahai imam, ya, bagaimana caranya kok bisa jenengan itu punya karomat seperti itu? So terbang, Pak. Apa kata beliau? Ayu ujubatin hadza. At-tayr ya'kulul maita wa yamshi 'alal hawa.
Beliau mengatakan, apa yang membuat kalian takjub orang bisa jalan di atas udara? Itu loh burung. Burung itu makanannya bangkai, terbang kok dia. Itu kata beliau. Tidak usah heran sama yang seperti itu. Burung itu makan bangkai bisa terbang kok. Itu kata Imam Abu Yazid Al-Bustami. Bahkan beliau pernah mengatakan nasihat para hadirin. Ya. Idza ra'aitum ila man u'tiya minal karamat fala taghtaru bihi. Kalau kalian menyaksikan seseorang dikasih keramat, kata beliau, fala taghtaru bihi. Jangan tertipu kalian dengan seperti itu. Ya. Sampai kalian melihat bagaimana istiqomahnya orang itu dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi syariat-syariat Nabi Muhammad SAW. Menjauhi larangan daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kalian melihat orang yang hebat, jangan tertipu kata beliau. Punya keramat, jangan tertipu. Kecuali orang itu berpegangan teguh dengan syariat Nabi. Istiqomah ibadah, istiqomah menjauhi maksiat. Baru itu orang hebat. Tapi kalau cuma keramat-keramatan dok, jangan tertipu kata beliau. Itu nasihat Imam Abu Yazid Al-Bustami. Nah, beliau ini para hadirin, saking terkenalnya khalifah di zamannya itu penasaran. Kepingin ketemu dengan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Datang ke kotanya beliau. Ternyata ketika sampai ke kotanya beliau sudah meninggal dunia. Bahkan sudah lama meninggalnya. Cuma kerungu-kerungu tok kepingin ketemu, sudah datang ke tempatnya, ternyata sudah meninggal dunia. Penasaran tetap mau ketemu santrinya. Ternyata ada santrinya cuma tinggal satu, semua sudah meninggal dunia. Meninggalnya sudah lama. Ya. Saking penasarannya khalifah ini, bahasa sekarang presiden, antar saya ke rumah santrinya. Sampai ke depan ke rumah santrinya, wah presiden datang. Biasa mawon Pak, santrinya Abu Yazid Al-Bustami ditekoni presiden. Ya. Coba jenengan mau masak, siap foto, baju baru kan ya. Mau ketemu presiden kan gitu ya. Santrinya Abu Yazid biasa saja, biasa. Ya. Presiden ya kok kan gitu ya. Akhirnya masuk ke rumahnya, ditanya oleh khalifah, wahai santrinya Abu Yazid, saya ini penasaran sama guru jenengan. Ya. Apa kalam hikmah nasihat Imam Abu Yazid ya, kepada jenengan? Saya kan tidak bisa ketemu, santrinya cuma kali jenengan toh. Penasaran saya, apa kalam hikmah yang pernah kamu dengar dari Imam Abu Yazid Al-Bustami? Santrinya mengatakan, saya pernah hadir beberapa kali pengajian beliau. Tidak banyak, beberapa kali dok. Cuma yang selalu saya ingat daripada ucapan beliau, kata santrinya, beliau pernah mengatakan, man ro'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang melihatku masuk surga. Enak. Khalifah ini gergetan, Pak. Kok iso ngomong ini? Kanjeng Nabi saja dilihat Abu Jahal neraka Pak Abu Jahal kan ya, pamannya Abu Lahab juga demikian kok. Lah ini kok bisa Abu Yazid mengatakan seperti itu? Karena penasaran ini khalifah, disampaikan unek-uneknya. Kok bisa guru kamu mengatakan seperti itu? Itu loh Kanjeng Nabi dilihat oleh orang kafir Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab neraka kok. Ya. Lah kok bisa Imam Abu Yazid guru kamu mengatakan seperti itu? Santrinya Imam Abu Yazid Pak dijawab, iya betul. Ucapan kamu betul wahai khalifah. Orang-orang kafir Mekah itu melihat Rasulullah dan tidak ada manfaat melihatnya mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kamu harus tahu wahai khalifah. Mereka orang-orang kafir Quraisy Mekah itu melihat Rasulullah bukan sosok seorang Nabi, seorang Rasul. Tapi yang dia lihat yatim Abi Thalib. Muhammad itu anak yatim yang diasuh Abu Thalib. Makanya nggak ada faedahnya mereka melihat Rasulullah SAW. Karena melihatnya dengan meremehkan. Tapi coba kalau melihat Nabi dengan takdim, dengan hormat, pasti bermanfaat. Seperti sahabat-sahabat itu dia. Sahabat Nabi melihat Rasulullah dalam keadaan atau dengan takdim, dengan hormat. Makanya nanti mereka sahabat dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Nah itu pelajaran bagi kita para hadirin. Kita mungkin ziarah para aulia, ya. Tapi kalau tidak ada takdim, tidak ada hormat, percuma. Tidak ada manfaatnya. Jangankan para wali, Rasulullah dilihat Abu Jahal, tidak manfaat kok Abu Jahal.
Abu Lahab tidak manfaat kok. Kenapa? Karena tidak ada penghormatan melihat Nabi Muhammad SAW. Maka begitu pula kalau kita bersolawat kepada Nabi, ya, mungkin kita tawassul dengan Rasulullah. Begitu para aulia. Kalau kepingin mendapatkan manfaat harus dengan takdim, dengan hormat, pasti kita akan mendapatkan manfaat. Sebagaimana santri-santri Imam Abu Yazid mendapatkan manfaat daripada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pecinta-pecinta sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pecinta para aulia wassalihin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib kita, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melewati sirat, dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.